Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita kembali lagi di segmen bagi cerita. Saya ada kedatangan tamu ini teman. Silakan mau perkenalan nama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibram, asal dari Bangkep, khususnya desa Kalubatan. Jadi cerita apa yang mau dibagi di sini? Supaya nanti teman-teman yang menonton juga mungkin ada pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini. Perjalanan hidup. Perjalanan hidup. Jadi bagaimana itu? Terus mulai dari mana kayak gitu? Ya Ibram mau cerita perjalanan hidup yang mana ini? Dari awal Ikan Ibram lulusan tahun berapa? 17. 2017. Iya. Sebelum ini kan katanya sebelum kuliah ini kan sempat bekerja dulu kan. Artinya alasan kenapa tidak langsung masuk kuliah setelah lulus itu gitu. Ya, alasan saya faktornya itu ekonomi lemah karena keluarga kurang mampu. Jadi saya berpikir ke depannya saya kerja dulu selama 3 tahun. 3 tahun. Untuk kerja di mana itu? Saya pertama itu kerja di Banggai, 1 minggu di Banggai, terus Banggai Laut berarti. Banggai Laut. Kota Terus Banggai kan. mutasi lagi ke Toili, Oh berarti di Banggai itu pekerjaan yang sama? pekerjaan yang sama. Apa itu? Koperasi. Koperasi. Ya. Di Banggai koperasi, dimutasi Ke Toil. Toili. Itu tahun berapa itu dimutasi? Itu kan 2017 kerja Iya. di Banggai. Iya, 2017 sama. Kerja di Banggai. Iya, Mutasi juga 2017. 17. Baru Setelah itu saya di Toili itu 3 minggu. 3 minggu. Saya training di sana dibilang 3 bulan, cuman tidak sampai 3 bulan, 3 minggu saja. 3 minggu. Selepas itu Toili. Selepas Toili saya mutasi lagi ke Sidoan Itu tahun 2017 akhir atau akhir 2017. 2017. Siduan itu di Siduan bagian mana? Pantai Timur, Pantai Timur. Parigi Oh, Motong. Parigi Motong. Iya. Berarti tidak jauh dari Kota Palu. Iya, tidak jauh. Dia perjalanan dari Parigi sampai Palu Kota Palu 1 jam. 1 jam. Ya, kerja di koperasi itu maksudnya pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa dibagikan. Ini kan otomatis walau memang tidak terlalu jauh, masih dalam ruang lingkup provinsi Sulawesi Tengah, tetap sebagai posisinya Ibram ini kan sebagai perantau begitu. Artinya apa pengalaman-pengalaman yang mungkin agak susah ketika di sana menyesuaikan atau apa begitu? Pertama itu pengalaman yang saya dapat itu menyesuaikan diri paling susah. Jadi saya mencoba cari teman diskusi bagaimana caranya saya beradaptasi dengan orang-orang di sana. Karena saya baru lulusan pertama kali turun sendiri itu, merantau sendiri maksudnya. Itu kalau saya rasa kalau di Banggai itu, Kota Banggai sama di Toili itu tidak terlalu bagaimana mungkin. Tapi ketika di Parigi itu kan otomatis bagaimana ya? Kalau dorong bahasa daerah, kalau Toili mungkin masih banyak orang-orang dari sini juga. Kalau Parigi mungkin ya ada sebagian lah. Tapi kan dalam konteks sarana pekerjaan ini otomatis banyak orang baru. Iya. Kalau macam pekerjaan itu sukunya itu dari Parigi itu berbeda-beda. Kalau yang kerja di koperasi itu ada yang beda-beda. Iya, ada yang dari Gorontalo, dari Morowali, yang dari Manado juga ada. Beda-beda bahasa. Jadi satu kantor itu gimana ya, beradaptasi satu sama lain. Bagaimana caranya saya itu bisa dekat sama dorang. Kalau dia punya masyarakat ini
pendekatan di masyarakat. Artinya ini kan koperasi otomatis bersentuhan langsung dengan masyarakat. Iya, saya coba beradaptasi dengan masyarakat. Pertama saya ikut-ikut dulu dengan saya punya pimpinan. Saya turun langsung dengan saya punya pimpinan, gimana sih sifatnya masyarakat ini. Jadi tiap daerah otomatis beda-beda. Beda-beda. Jadi setiap desa itu berbeda-beda budayanya masing-masing. Saya berpikir bahwa budayanya itu hampir sama dengan Parigi. Ternyata tidak. Banggai dengan Parigi itu beda jauh. Kalau Banggai dengan apa? Yang kedua ini Toili. Kalau hampir sama atau beda juga? Beda juga. Kalau Banggai itu lebih dominannya masyarakatnya agak cuek sedikit, agak tidak acuh tak acuh. Kalau Toili itu pendekatannya orang itu ketika orang mengenal masyarakat seperti itu, ketika orang sudah berbaur dengan masyarakat, orang punya pendekatan itu agak lebih kayak keluarga sendiri begitu. Keluarga sendiri. Jadi enakan itu mungkin DP pendekatan itu lebih mudahnya itu di Toili. Iya, lebih mudahnya kalau antara Toili dengan Banggai. Kalau lebih mudahnya itu enakan itu di Toili. Tapi padahal kan maksudnya Ibram ini dengan kondisi apa ya? Secara tidak langsung itu psikologinya orang Banggai kan Ibram tinggal di Banggai Kepulauan, otomatis kedekatan dengan itu sudah sedikit paham lah. Iya. Persoalan sifat-sifatnya orang Banggai apa semua kan. Jadi kedekatannya saya sudah sedikit agak paham dengan kedekatan orang Banggai. Jadi saya kembali mencoba pendekatan itu dengan orang Toili. Bagaimana sih psikologinya itu? Saya coba buka ruang pendekatan. Saya itu saya kan tugasnya di lapangan. Turun langsung. Jadi saya tahu pendekatannya masyarakatnya Banggai dengan Toili itu beda jauh sekali. Kalau apa Morowali dia agak lebih gimana ya? Saya tidak terlalu dalami Morowali karena cuma satu orang saja yang kerja di situ. Maksudnya satu kantor dengan saya. Jadi saya tidak terlalu bagaimana. Tapi kalau artinya kalau di Morowali kan tetap Ibram turun-turun juga di masyarakat begitu. Kalau masyarakatnya itu masyarakat. Kalau macam Morowali saya belum pernah turun ke sana. Ini kan koperasi otomatis misalnya kalau koperasi sistemnya kan ada orang pinjam nanti kemudian bagaimana dia DP model koperasi? Simpan pinjam kan? Simpan pinjam. Kemudian kan ada pasti yang menunggak apa semua. Iya, pasti ada. Karena tidak semuanya bisnis itu berjalan dengan lancar. Jadi setiap orang itu ada yang biasa yang berbayar, ada yang tidak. Yang pengalaman yang mungkin luar biasa begitu, misalnya entah pas saat penagihan atau apa. Kalau yang menunggak itu bagaimana itu? Yang pernah dialami? Yang pernah saya alami pas menunggak begitu, saya coba kasih tenang saya pikiran, coba berpikir lebih luas. Bagaimana caranya saya menagih itu lebih bagaimana agar masyarakat di situ lebih aktif, lebih percaya dengan saya punya kata-kata sendiri begitu. Yang paling parah itu ketika ditagih itu pengalaman itu yang ada pengalaman apa? Pengalaman apa? Yang pertama itu pengalaman ada yang sering lari begitu. Ketika didatangkan di rumahnya tidak ada orangnya, sering sembunyi. Jadi pengalaman yang pertama itu. Yang kedua itu preman yang keluar dari penjara itu yang sudah berapa tahun. Ketika saya tanya nama sama teman yang sudah berhenti dari koperasi, saya tanya ini di mana rumahnya, di sini, di desa sini. Jadi saya cari tahu dari masyarakat di desa situ. Ini saya dapat rumahnya itu. Saya dapat rumahnya, terus saya tanya
kemana orangnya ini. Dibilang masyarakat di situ ada ke Palu, nanti minggu depan barusan pulang. Nah pas minggu depannya saya balik lagi, kembali saya datangkan itu nasabah itu. Saya tanya kembali masalah pembayaran, istilahnya sama kami itu ada kertas yang namanya itu promise. Warnanya itu warna kuning. Jadi ada situ pembayarannya berapa, pinjamannya berapa, tiap minggu itu berapa. Yang kertas kayak nota begitu ya? Iya, kertas kayak nota. Promise. Jadi ketika saya tanyakan itu, saya tanyakan begini, apakah bapak punya pinjaman ini? Saya lihat namanya sama dan KTP-nya. Terus dia tidak mengaku. Dibilang belum, ini bukan sapunya. Sempat saya tanya, saya bilang bapak berpinjam di mana? Ada teman yang satu. Saya bilang siapa namanya? Tinggi orangnya, putih, agak kekurusan sedikit. Jadi saya berpikir, saya punya teman yang sudah berhenti itu pak. Jadi dia punya mau itu belum dia bayar sekarang, tapi minta bukti dulu. Artinya begini, dia datangkan dulu saya punya teman itu, terus jelaskan bagaimana ini dari tahun berapa saya bayar, supaya kan tidak jelas, supaya jelaskan. Jadi situ saya coba hubungi sahabat teman itu, tidak ada lagi kontak apa-apa. Coba kontak, ternyata situ sudah beberapa kali pak saya minta tolong ini. Saya bilang, pak, saya ini sudah ditegur dari kantor ini masalah pembayaran. Jadi saya mohon pak, biar cuma berapa saja, pak kasih sama saya, supaya saya ada bukti dari kantor, bukti di kantor nantinya, supaya pas sampai di kantor saya ditanya mana pembayarnya ini pak, saya sudah kasih. Dia bertanggung jawab, cuman dia bayar setengah dulu. Dia minta kebijakan pak, begitu. Jadi pas saya cerita seperti itu, dia menolak. Bagaimana saya mau bayar kalau orang yang kasih pinjam saya itu belum ada di hadapannya saya? Bagaimana caranya coba supaya kasih aja dulu orangnya itu, supaya saya bisa bayar ini masalah pinjaman, supaya jelaskan di situ tahun berapa saya berpinjam, lunas tahun berapa. Jadi di situ supaya di situ ada kebijakan ini kan sudah lama dari 2015, sekarang kan 2017, jadi sudah 2 tahun. Jadi saya mohon hadirkan dulu temannya bapak itu ke hadapannya saya, supaya kan enak saya cerita sama dia tahun berapa saya ngambil. Kan mayoritas di sana kan saya sempat tulis sedikit, segan masyarakatnya di sana. Gitu. Jadi itu di Morowali. Jadi 2000 berapa itu terakhir di Morowali? 2017. Itu alasan pindah itu kenapa itu? Maksudnya alasan keluar daripada koperasi itu dan kemudian memilih untuk kuliah hari ini, begitu. Saya lalu sempat ada terjadi juga. 2000 berapa keluar? Tahun 2000. Sekarang ini 2020. Yang saya keluar 2020. Ya, bulan 3 kalau tidak salah. Jadi saya sedikit ada masalah juga, masalah pribadi, masalah romantisme. Jadi itu saya itu menarik kapan-kapan nanti terang gali terkait masalah romantikanya. Ibram kan
Jadi persoalan itu juga mempengaruhi sehingganya harus keluar dari saya. Harus keluar dari ranah koperasi situ. Itu salah satunya berarti Salah faktor satunya. yang mempengaruhi. Iya. Kemudian itu maksudnya kenapa harus keluar begitu, dan kemudian kenapa tidak pindah atau cari pekerjaan lain di luar daripada Morowali itu, kenapa keluar kemudian kuliah begitu? Begini, kalau macam menurut saya, lalu saya pas habis lulus 2017 niat memang mau kuliah, cuman kan faktor ekonomi keluarga kurang mampu. Jadi saya berpikir saya tidak bisa paksakan saya punya Pada waktu itu. Jadi saya memilih kerja dulu. Nah, saya kerja dulu 3 tahun. 3 tahun saya kerja, saya kumpul uang dulu. Untuk pas di situ juga saya pas kerja juga, ada kan saya 4 bersaudara, anak pertama saya. Jadi yang 3 orang itu masih sementara sekolah, duduk di bangku sekolah, saya biayai. Terus secara tidak langsung menjadi bagian dari tulang punggung keluarga. Jadi kenapa langsung pilihannya itu kuliah begitu hari ini? Apa yang maksudnya membuat ini kan kadang begini Bang. Kadang kan banyak orang yang sudah keenakan begitu. Kerja artinya sudah terima gaji, dapat doi, dapat uang, bisa mau beli apa, bisa mau jalan-jalan kemana begitu kan. Jadi ada orang yang mohon maaf saja, ada kadang yang sudah keenakan begitu sehingga ya dia berpikir ya kuliah itu tidak perlu begitu. Artinya ujungnya kerja begitu. Nah, kenapa Ibram sudah kerja malah keluar dan memilih hari ini kuliah? Karena bagi saya kalau untuk pengalaman bisa dicari, tapi kalau pengetahuan itu tidak bisa dicari. Artinya begini, pengalaman itu bisa di mana saja. Kalau pengetahuan itu biasanya cuma di desa saja, di rantaunya orang juga. Tapi saya ingin menikmati dunia kampus itu bagaimana sih. Saya ingin menceritakan. Mungkin ada rasa penasaran juga. Ada rasa penasaran. Kenapa rasa penasaran? Di situ kan yang saya tahu itu mahasiswa. Jadi mahasiswa itu pendukung rakyat. Bagaimana saya kedepannya kalau saya seterusnya saya bekerja, otomatis saya pulang ke kampung cuman bawa pengalaman, tidak bawa pengetahuan. Artinya tidak bisa maksudnya berbagi mungkin karena konteks pendidikan di Indonesia ini yang orang sudah lihat pada hari ini kan. Maksudnya saya masih agak sedikit bertanya-tanya begitu. Ini kan kerja ini sudah enak begitu. Saya sendiri mungkin ketika saya berada di situ ya mungkin saya tidak akan berpikir persoalan kuliah lagi itu. Jadi proses manusia itu kan tidak semuanya sama. Prinsipnya manusia itu tidak sama. Jadi saya berpikir begini, kalau saya kerja, saya niat pertama saya itu kuliah. Jadi apa yang niat dari hatinya saya teruskan. Jadi saya keluar dari ranah koperasi itu, saya cuman ingin mengejar, ingin membantu ekonomi keluarganya saya, persiapan untuk kuliah juga. Begitu. Jadi proses manusia itu, prinsipnya manusia itu berbeda-beda gitu. Iya, begini, ketika Ibram ini memilih berhenti daripada pekerjaan itu atau keluar daripada pekerjaannya Ibram begitu, kemudian masuk kuliah, memilih untuk kuliah, tanggapan keluarga itu bagaimana itu? Tanggapan keluarga itu ya, mampu tidak kau kuliahnya. Saya bilang ya insya Allah saya mampu kuliah, saya mampu. Dan apa yang saya miliki sekarang ini, pengetahuan yang sekarang ini yang belum saya dalami itu, yang saya jurusannya biologi di SMA itu, dulu SMA apa? IPA. Jadi saya teruskan apa yang jadi bakat, apa yang jadi kesukaannya saya di pas waktu di SMA. Saya teruskan minat di situ ya. Minat di situ. Saya teruskan di Unismu. Ternyata saya buka
pendaftaran cari informasi dari kakak-kakak senior. Saya coba tanya di Unisma apa-apa saja jurusannya. Nah setelah saya tahu jurusannya ini bahasa Inggris, biologi, fisip, ekonomi, jadi saya memilih itu apa yang sesuai dari saya punya diri itu, saya punya diri apa yang minat di mana ya mas. minat di mana. Artinya tidak memaksakan diri untuk mencoba sesuatu yang baru, takutnya nanti kan bertabrakan kayak pengalamannya saya begitu kan. Tapi ini kan Ibram sudah masuk kuliah dan berorganisasi juga kan. Iya. Organisasi entah itu eksternal atau internal juga tetap sudah berorganisasi ya. Iya, iya. Artinya ketika Ibram berorganisasi itu otomatis cara pandangnya Ibram terhadap masyarakat itu sudah berbeda lagi. Atau caranya Ibram untuk melihat konteks ruang lingkup masyarakat itu sudah berbeda. Bagaimana itu yang Ibram rasakan? Artinya dengan pengalaman pernah bekerja begitu, pernah dengan masyarakat begitu, komunikasi dengan masyarakat apa semua. Kemudian ketika Ibram kuliah dan coba memahami konteks masyarakat itu dari apa posisinya Ibram sebagai mahasiswa itu bagaimana itu? Jadi konteksnya sangat berbeda jauh ya. Di saat saya kerja itu bukan cuma pengalaman saja yang saya dapat, berbagi dengan masyarakat juga ada, cuman kan tidak sepenuhnya ketika ya itu kan masalah pengalaman kerja, cuman sebatas saya tahu cuman psikologi masyarakat di desa Parigi bagaimana. Jadi berbeda jauh. Di saat saya kuliah, saya sudah jadi mahasiswa, cara pandangnya saya beda. Saya sudah lihat bagaimana sih masyarakat ini. Ternyata masyarakat ini rumit dalam artian ada yang mengeluh begini karena saya di koperasi itu pengalaman kerjaan saya cuman mengeluh saja di masalah keuangan, masalah bagaimana mengatasi. Nah ini persoalan kewajibannya Ibram kewajibannya. dalam ruang lingkup kerja itu kan, koperasi itu. Tapi ketika Ibram jadi sebagai seorang mahasiswa kemudian berorganisasi, cara pandangnya Ibram terhadap masyarakat itu sudah meluas. Otomatis Ibram bisa lihat ternyata masyarakat itu begini. Ini yang membuat masyarakat. Ketika Ibram sandingkan dengan pekerjaan itu bagaimana? Maksudnya dengan pengalaman yang dulu melihat kondisi itu. Ternyata orang-orang yang tingkat kemiskinan itu ini semua. Jadi begini, kalau pendapatnya saya lebih ya, kalau macam mahasiswa itu perlu. Kenapa perlu? Dia jadi penopangnya masyarakat. Ketika ada ketidakadilan, contohnya di desa, ya saya tidak sebutlah desa apa itu. Iya di desa lah. Di desa lah. Ketidakadilan itu tidak ada. Jadi saya sebagai mahasiswa sangat berperan, sangat bertanggung jawab atas masyarakat ke depannya nanti. Karena masyarakat itu tidak lihat dari mana kau asalnya, anaknya siapa kau. Itu yang harus saya pertanggungjawabkan nantinya. Jadi luar biasa, maksudnya ada pesan-pesan kepada mungkin teman-teman yang di sana, mungkin yang punya niatan sama mungkin hari ini, tapi gara-gara faktor ekonomi mungkin dia punya niatan untuk lanjut sekolah, entah itu sekolah misalnya dia mau lanjut SMA, SMP atau apa, ataupun dia mau lanjut kuliah atau apa, tapi gara-gara dibatasi faktor ekonomi itu, maksudnya siapa tahu ada masukan-masukan atau kata-kata yang menginspirasi lah untuk teman-teman yang lain itu bisa semangat. Jadi kata-kata yang saya itu, janganlah kau putus asa. Ketika kau putus asa, maka disitulah faktor kehancurannya kamu. Ya, tetap pegang teguh. Tetap apa yang niatnya teman-teman, apa yang dari hatinya teman-teman itu harus wujudkan. Karena saya itu dulu keluarga saya itu ekonominya melemah, jadi saya berpikir saya lanjut kerja dulu, bagaimana caranya saya
kedepannya nanti untuk membahagiakan kedua orang tuanya saya. Jadi teman-teman jangan putus asa. Yang untuk di luar sana mau ekonominya yang lemah itu jangan putus asa. Kenapa saya dilahirkan di orang-orang yang ekonominya lemah? Jadi jangan berpikiran begitu. Saya harap teman-teman bisa bangkit, bisa mewujudkan impian teman-teman. Karena di setiap usaha pasti ada jalan. Di setiap usaha pasti ada jalan. Yakin usaha sampai. Oke, terima kasih Ibram. Saya rasa pengalamannya sangat luar biasa. Sudah mau berbagi dengan saya, dengan teman-teman yang menonton. Mungkin ada yang bisa diambil, ambil baiknya, ya buruknya itu kembalinya kepada kami berdua. Sekian, terima kasih Ibram sudah mau berbagi di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.